Selamat datang di channel PT Siwalis Wantika. Bersama saya lagi, Gimbar. Yang kali ini saya akan membahas dua alat yang ada di depan saya ini. Alat apa ini? Jangan kemana-mana, stay tune terus di video ini. Kalau kita berbicara mengenai kabel analyzer, kabel certification tester, nah ini adalah salah satu alternatif atau salah satu pilihan bagi teman-teman yang saat ini sedang agak bingung untuk mencari satu alat untuk sertifikasi kabel, kedua tapi dengan harga yang masuk akal. Salah satunya adalah Lantek 4. Jadi Lantek 4 ini produk dari Ideal Networks. Ideal Networks ini apa? Jadi perusahaan yang sudah berdiri sudah cukup lama, Ideal Industries. Kemudian di 2010 itu mereka ada merger menjadi Ideal Networks, dan di 2019 mereka memisahkan diri, bisa dibilang memisahkan diri dari parent company-nya Ideal Industries menjadi perusahaan yang mandiri berbasis di Inggris atau di UK. Nah, untuk portofolio dari Lantek sendiri ini sudah lebih dari 2 dekade. Lantek 4 memberikan solusi untuk customer, untuk teman-teman yang sedang mencari alat kabel certification tester. Di depan saya ini adalah salah satu produk yang terbaru dari Ideal Networks, Lantek 4. Jadi Lantek 4 ini simpelnya dia bisa mensertifikasi kabel hingga ke Cat 8. Cuma di Indonesia mungkin saat ini masih belum terlalu populer bisa dibilang, dan mungkin Cat 6A masih jauh lebih banyak dipakai saat ini. Nah, untuk itu juga Lantek 4 juga sudah dibekali oleh kemampuan untuk mengukur kabel Cat 6A juga. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi fisik, kalau kita bisa lihat di sini, kurang lebih ukurannya seperti ini. Jadi bisa dibilang kalau cukup besar, ya cukup besar. Jadi tapi ini bisa pas di genggaman tangan saya. Jadi ini bisa banget di genggaman tangan, dan nanti juga sebetulnya dibekali oleh strap. Jadi kita nggak perlu capek-capek untuk pegang terus alat ini. Kemudian dia juga dibekali oleh ini semacam kaki. Jadi kalau kita mau naruh seperti ini juga bisa. Kita mau melakukan tes sambil taruh di meja misalnya, bisa juga dilakukan. Kemudian keunikan dari alat ini juga dia berbentuk modular. Jadi kalau teman-teman lihat di belakang sini, ini bentuknya modular seperti ini, dan ini kita bisa lepas untuk modulnya seperti ini. Jadi ini kita bisa lepas modulnya, dan ini juga kita nanti bisa ganti ke kabel fiber misalnya. Jadi kita tambahkan modul kabel fiber, tinggal kita kunci lagi seperti ini, sudah on. Kemudian juga untuk layar, ini basisnya dia sudah layar sentuh. Jadi ini sudah layar sentuh, jadi sangat mudah buat kita untuk melakukan tes. Jadi tombol juga nggak terlalu banyak, hanya ada tombol auto test, kemudian tombol home untuk kembali ke dashboard awal, dan tombol back di sini. Dan
nggak lupa juga di sini ada tombol power. Jadi untuk nyalainnya dia masih seperti ini, jadi bukan layar sentuh ya. Kemudian juga untuk fungsi ini betul-betul bisa membantu rekan-rekan, teman-teman yang memang bergerak di bidang sistem integrator pertama, terutama untuk kabel. Yang kedua, teman-teman juga bisa pakai untuk melakukan analisa cabling yang ada di gedung kantor teman-teman saat ini. Misalnya diperlukan untuk merevitalisasi kabel jaringan yang ada di kantor. Misalnya sebutlah kantor kita sudah 20 tahun ke belakang berdirinya, sehingga kayaknya perlu nih peremajaan untuk jaringan instalasi kabel UTP. Nah, dengan alat ini kita artinya bisa memberikan report atau memberikan laporan kepada stakeholder, kepada misalnya pimpinan kita atau misalnya user, nanti pengguna akhir, itu bagaimana satu existing kabel yang ada itu kualitasnya seperti apa saat ini, apakah masih layak dipakai atau sudah harus diganti. Artinya teman-teman bisa menggunakan alat ini sebagai bahan justifikasi. Dan kita juga tidak perlu khawatir karena untuk alat ini sendiri itu juga sudah dia mengantongi standar yang dipakai di dunia. Jadi ada dua standar. Pertama adalah ISO yang rata-rata pasti dipakai oleh jajaran vendor kabel yang ada di dunia ini. Kemudian juga ada standar TIA atau TIA. Nah, itu yang biasanya dipakai oleh kabel-kabel dari Amerika. Misalnya ada beberapa kabel-kabel vendor yang ada di Indonesia itu mereka menggunakan standar menggunakan standar TIA seperti itu. Alat ini sudah bisa untuk melakukan tes di kedua standar tersebut. Pertama, kedua, beberapa vendor kabel juga sudah memberikan endorsement. Artinya bahwa ketika contoh salah satunya adalah Panduit misalnya, di Panduit itu menggunakan lantai 4 ini sudah approve. Artinya ketika teman-teman atau rekan-rekan menggunakan kabel Panduit untuk instalasi kabel, kemudian melakukan tes dengan lantai 4 ini, maka hasilnya itu bisa diterima oleh pabrikan, oleh Panduit biasanya seperti itu. Salah satunya Panduit. Jadi ada beberapa. Nanti juga kalau misalnya teman-teman mau cross check lebih lanjut, ini nanti teman-teman bisa cek di deskripsi di bawah gitu, atau boleh tanya-tanya juga di situ kira-kira kabel apa aja sih yang sudah di-approve untuk penggunaan lantai 4 ini seperti itu. Jadi sudah cukup banyak, sebagian besar kabel-kabel yang populer di dunia lantai 4 sudah mengantongi sertifikat approval. Artinya teman-teman tidak perlu khawatir, apalagi kalau misalnya teman-teman dari sistem integrator mau mengajukan sertifikat warranty itu yang biasanya 20 tahun, 25 tahun. Nah, ini sudah bisa melakukan pengetesan melalui lantai 4 ini. Kemudian juga tadi kalau di depan saya bilang dari sisi harga, bisa dibilang harga untuk lantai 4 ini cukup kompetitif. Jadi tidak terlalu, mungkin beberapa teman-teman pasti tidak akan berpikir terlalu over budget, dan kalau dibilang murah sih tidak juga. Jadi memang ini kisarannya memang kalau di Indonesia alat-alat seperti ini saya yakin biasanya 90 juta ke atas biasanya. Mungkin dari berbagai merek pasti startnya dari 90 juta ke atas. Dan ini kalau teman-teman juga mau tahu soal harga dari lantai 4 ini juga boleh tanya-tanya, atau misalnya mau melakukan coba dong demo dulu, boleh. Itu teman-teman bisa cek di deskripsi. Jadi semuanya ada di deskripsi. Bagaimana teman-teman bisa menghubungi saya, menghubungi rekan-rekan yang ada di Siwali. Nah, itu silakan teman-teman hubungi di nomor dan di email
Kemudian apa bedanya dengan merek-merek lain? Selain tadi harganya katanya kompetitif. Satu. Yang kedua, fungsinya sama aja. Yang lain juga ada Cat 6A, yang lain juga ada sampai Cat 8, yang lain juga bisa modular sampai untuk menggunakan fiber. Nah, ini memang ada beberapa keunikan sendiri. Saya yakin juga di beberapa merek mereka punya keunikan sendiri-sendiri yang mungkin tidak sama dengan Lantek 4 gitu. Jadi Lantek 4 ini juga sebetulnya ada salah satu fitur yang cukup unik menurut saya. Jadi mungkin teman-teman yang sering pakai kabel tester, kabel analyzer tahu ini apa gitu kan. Ini adalah permanent link. Jadi biasanya untuk pengukuran kabel, alat itu menggunakan 2 jenis adapter. Nah, ini buat jadi catatan juga nih buat teman-teman yang baru tahu atau baru lihat video video saya sekarang. Jadi yang pertama adalah menggunakan permanent link yang seperti ini. Yang kedua menggunakan channel adapter. Bedanya apa channel adapter dengan permanent link? Kalau permanent link maka dia akan ada kabel tambahan seperti ini. Jadi di ujungnya ini, dan akan diukur sejak ujung ini yang male ini. Jadi untuk pengukurannya itu startingnya itu mulai dari ujung sini. Nah ini yang permanent link. Terus kalau yang channel adapter yang kedua, namanya channel adapter, itu dia tidak ada kabel yang seperti ini, tapi dia nanti hanya port RJ45 di sini. Seperti itu. Jadi langsung port RJ45 dan nanti langsung teman-teman biasanya langsung colok kabel yang biasa dari user, kabel UTP, STP segala macam yang portnya RJ45 colok ke slot port yang ada di channel adapter. Dan untuk pengukurannya sendiri, kalau tadi permanent link dimulai dari ujung sini, kalau channel adapter itu dimulainya dari ujung port RJ45. Nah, seperti itu. Keunikannya adalah untuk Lantek 4 ini dia di permanent link salah satunya. Di sini tuh ada lampu. Jadi kalau misalnya saya coba lakukan tes, kemudian saya misalnya mau tes, ini sampel aja ya, sorry. Jadi di permanent link ini dia punya keunikannya itu adalah dia punya indikator. Ini jadi sejenis lampu sebetulnya. Jadi teman-teman bisa, nah seperti ini, kelihatan ya. Nah jadi kita punya sejenis lampu, artinya untuk kita bisa mencapai patch panel yang sulit, misalnya saya harus bawa-bawa alat ini ke patch panel misalnya yang agak tinggi, saya tinggal colok aja patch panel. Kemudian di sini ada tombol kecil nih seperti ini. Jadi ada tombol kecil begini, saya tinggal pencet aja. Nah, nanti dia akan muncul lampunya. Lampu ini berguna jika satu hasilnya. Jadi kita bisa lihat hasilnya pass atau fail. Pass diartikan dengan warna hijau seperti ini. Fail seperti biasa sudah tahu pasti teman-teman sudah bisa tebak, warna merah. Jadi warna merah fail, warna hijau pass. Jadi ini bisa lihat dan hasilnya ini akan langsung tersimpan di unitnya. Jadi ini adalah kedengarannya memang seperti minor, tapi di lapangan ini bisa sangat-sangat membantu teman-teman. Itu satu. Kedua, dari sisi jack untuk permanent link, ini dia mempunyai durabilitas yang bisa dibilang cukup handal untuk di lapangan. Jadi kalaupun misalnya teman-teman terjadi kerusakan di jack
permanen link ini kita cukup mengganti di jacknya saja. Ini tinggal buka, ada baut di sini, tinggal kita buka, kemudian kita ganti, kita beli baru. Jadi tidak perlu kita membeli set untuk permanen link, harganya akan sangat jauh berbeda gitu, dan ini sangat saving cost sekali buat teman-teman yang sering menggunakan biasanya seperti itu. Oke, berikutnya adalah ini ada 2, jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tahu, oh nih ada 2 artinya apa misalnya. Nah, 2 ini adalah kita bisa sebut, yang pertama adalah main unit, yang ada layarnya ini kita bisa sebut sebagai main unit. Kemudian yang kedua, unit kedua yang tidak ada layarnya, hanya gambar LED seperti ini saja, ini kita sebut namanya remote unit. Seperti itu. Jadi remote unit dan main unit. Karena pengetesan kabel itu biasanya akan kita lakukan dari dulu sampai sekarang itu adalah metodenya end to end, dari ujung ke ujung gitu. Jadi ini yang bisa kita lakukan untuk pengetesan kabel UTP dan kabel fiber biasanya seperti itu. Dan waktu operasional untuk alat ini juga cukup lama ya waktunya, jadi mungkin sekitar 4 jam lebih itu. Bahkan kalau posisi standby mungkin sekitar 8 jam itu sudah bisa dipakai oleh teman-teman. Jadi ini pun sudah chargeable, jadi nggak perlu lagi, memang rata-rata pasti yang udah bermain di alat seperti ini sudah pastilah chargeable seperti itu. Oke, mungkin ini sekilas, walaupun mungkin agak panjang penjelasannya, mungkin beberapa teman-teman ada yang masih bingung, masih mau tahu soal alat ini seperti apa. Follow juga Instagram kami, jangan lupa nih, follow Instagram kami di Siwali Networks, @siwali_networks dan Siwali Swantika, karena di sana biasanya kami akan sering mengumumkan bahwa kami sering banget nih mengadakan workshop, mengadakan webinar terkait alat cable analyzer seperti ini. Salah satunya cable analyzer seperti ini. Jadi teman-teman jangan lupa follow, jangan lupa lihat Instagram kami. Di situ akan banyak mengenai info-info event-event yang akan berlangsung di Siwali Swantika. Salah satunya untuk melakukan demo alat ini. Jadi jika masih ada pertanyaan kurang jelas mengenai video ini, teman-teman bisa cek lagi di link description di bawah. Jadi ada deskripsi di bawah, teman-teman bisa hubungi nomor yang tertera di bawah, kemudian juga bisa kirim email jika ada pertanyaan, dan nanti mungkin suatu saat kita bisa ketemu secara online, offline. Saya Gimbar, terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.